Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Yasir Amsal. Saya adalah dosen CPNS di Politeknik Negeri Balikpapan dan hari ini saya akan melakukan wawancara terkait penerapan media sosial di lingkungan kampus. Nah, saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa dan dosen. Kali ini saya bersama Ibu Maria. Sebelum lanjut wawancaranya mungkin secara lengkap boleh diperkenalkan dirinya, Bu. Halo, nama saya Maria Simanjuntak. Saya mengajar di program studi Tata Boga Politeknik Negeri Balikpapan. Oke, begini Bu, saya mau tanya terkait penerapan media sosial di lingkungan kampus. Nah, sebagai dosen, menurut Ibu bagaimana penerapan media sosial ini di lingkungan kampus itu sendiri? Ya, penerapan media sosial ya. Kalau menurut saya sangat bermanfaat, sangat membantu ya dalam proses belajar mengajar. Kemudian mahasiswa juga bisa dengan mudah ya bertanya kepada kita, walaupun itu mungkin udah lewat jam belajar atau ada sesuatu yang masih kurang dipahami, bisa dengan mudah gitu untuk berkomunikasi dengan dosen. Jadi sangat-sangat membantu lah. Sangat membantu. Em, untuk sarannya bagi pengguna media sosial di lingkungan kampus itu seperti apa kira-kira dari Ibu Maria? Ya, kalau saran dari saya pastinya bijak-bijaklah bermedia sosial, gunakan media sosial untuk memberikan konten-konten positif, bermanfaat, dan pastinya juga membantu teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan tugas dengan baik dan pastikan menggunakan sumber-sumber yang terpercaya. Oke, terima kasih Bu Terima waktunya. kasih. Kali ini saya bersama dengan Ibu Enita. Mungkin sebelum wawancara singkat ini, Ibu Enita bisa memperkenalkan diri dulu. Oh iya, perkenalkan, nama saya Enita Rahayu. Saya di Politeknik Negeri Balikpapan itu sebagai dosen. Saya mengampu di jurusan Tata Boga. Kebetulan sejurusan dengan Pak Ayas ya. Iya. Iya. Begini Bu, saya mau wawancara terkait bagaimana penerapan media sosial di lingkungan kampus. Nah, dari sudut pandang sebagai dosen, menurut Ibu penerapan sosial media di lingkungan kampus itu bagaimana, Bu? Kalau sosial media di lingkungan kampus ya selama pandemi ini lumayan efektif ya untuk maksudnya untuk menghubungkan antara mahasiswa sama dosennya, karena kita kadang kalau pas luring, pas daring itu Yeah. kan sulit untuk tatap muka ya. Jadi dengan media sosial itu seperti WhatsApp atau seperti di e-learning itu sangat berguna sekali untuk berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi materi tetap tersampaikan walaupun via Ya, online. online. Ya gitu. Kalau sarannya sendiri untuk penggunaan media sosial ini di lingkungan kampus bagaimana? Mungkin dari ke mahasiswa atau ke dosen-dosen gimana? Kalau saran saya sebaiknya dalam menggunakan media sosial ini dilakukan secara bijak ya. Maksudnya bijak di sini itu jadi kita memang bebas untuk bermedia sosial, tapi kita harus tahu batasnya tuh. Misalnya jangan mengupload yang memang itu salah dan saru. Jadi kita tetap di kondisi yang sesuai dengan koridornya. Kita juga harus menjaga privasi kita atau privasi orang-orang terdekat kita, karena di sosial media itu seperti yang kita ketahui sangat sangat banyak sekali perkembangannya. Ya, betul. Jadi kita harus tetap menggunakan maksimal dalam menggunakan, tapi harus tetap berhati-hati. Oke, Bu. Terima kasih waktunya, Bu. Ya sama-sama Mas Ayas. Sukses pokoknya. Siap, Bu. Ini salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Balikpapan. Siapa namanya, Mas? Fadli Rocky Waladi Dari jurusan mana? dari jurusan perhotelan Prodi Tata Boga. Oke. Saya mau nanya-nanya terkait penggunaan sosial media di kampus. Untuk sosial media di kampus sangat baik untuk dosen-dosen, membantu untuk mahasiswa-mahasiswinya untuk pengumpulan tugas seperti
via WhatsApp, terus di BLP juga melalui Google Chrome. Dan dosen tersebut bisa buat video itu bisa ngupload di YouTube gitu. Ya. Kira-kira sarannya untuk mahasiswa nih, kira-kira bagaimana penggunaan sosial media untuk mahasiswa? Untuk sarannya mahasiswa-mahasiswi menggunakan media sosial lebih bijak dan manfaat. Oke, terima kasih Mas Fatul. Oke. Ini saya bersama dengan Mbak siapa namanya? Trinur, Dari jurusan mana Mbak? perhotelan prodinya tata boga. Kita buka. Saya mau tanya terkait penggunaan sosial media di kampus. Bagaimana? Tapi sebelumnya aktifkah di media sosial Mbak? Lumayan aktif. Lumayan aktif. Nah, saya mau tanya di kampus itu bagaimana penerapan sosial medianya, misalnya di dosen atau pada saat berinteraksi dengan teman-teman sesama mahasiswa itu kayak gimana? Menurut saya udah sangat bagus sih, karena mungkin kita seiringnya perkembangan zaman, kita juga ngikutin dong Ya. kayak media sosial, dan kita penggunaannya sangat tepat, kayak misalnya pemberitahuan dosen atau kita interaksi sesama mahasiswa itu sudah sangat bagus diterapkan di kampus ini. Dosen itu kalau kasih materi ajar juga via media sosial ya, kayak misalnya YouTube atau gimana? Dosen-dosen rata-rata ngasih kayak file gitu Ya. lewat WA, juga biasanya juga ngasih link Ya. YouTube mereka sendiri sih, kayak mereka sendiri yang buat ya? materi yang mereka buat sendiri materi. Berarti pemanfaatannya sudah bagus ya. Sudah Di bagus. sarannya mungkin bagi mahasiswa kira-kira bagaimana pemanfaatan media sosial ini di kampus? Sarannya nggak banyak sih Pak, karena udah bagus sih penerapannya. Ya. Mungkin kayak kita lebih bijak lagi sih agar kita nggak terjerumus hal-hal yang negatif dalam pemakaian media sosial tersebut. Oke, makasih Mbak siapa namanya? Trinur. Trinor, makasih. Iya. Nah, di samping saya sudah ada mahasiswa, namanya siapa Mas? Muhammad Farid Pak, Dari jurusan mana? jurusan perhotelan semester 2 prodi tata boga Pak. Mata juga. Nah, saya mau tanya terkait penggunaan sosial media di lingkup kampus. Nah, bagaimana menurut Anda? Mungkin sudah sangat bagus sih Pak, di era pandemi kemarin semenjak 2 tahun lalu kampus ini kayak media sosial kayak Zoom, Google Meet, atau sekarang kan Poltek Bay ini memiliki sistemnya sendiri Pak, yaitu BLP Ya. untuk mengumpulkan tugas Pak, dan itu sudah sangat canggih sih ya, walaupun sedikit agak agak dibaikin lagi untuk kedepannya. Kalau dosen-dosen itu misalnya kalau dia ngasih materi ajar atau pakai media sosial nggak, kayak misalnya YouTube atau apa? Oke, Pak. Untuk dosen tersendiri iya sih Pak, karena di sekarang kan zaman semakin canggih kan Pak. Ya. Di era sekarang kan pasti dosen lebih mementingkan mahasiswa lebih aktif, makanya dosen tersebut memakai media sosial seperti via WA atau kirim tugas, Ya. email, Ya. atau di BLP-nya tersendiri buat sistemnya. Oke, nah mungkin terakhir sarannya untuk mahasiswa dalam penggunaan media sosial di lingkungan kampus bagaimana? Mungkin di lingkungan kampus mungkin jaringan di Poltek ini kan sering agak ngendat, mungkin di kedepannya bisa dibaikin lagi, dan untuk dosennya mungkin lebih diperjelas lagi untuk memberikan tugas. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih ya Mas. Siapa namanya? Mas Farid Pak. Mas Farid. Terima kasih. Mas Pak.